Baik, selamat datang di belajar Inggris yang pertama. Kali ini kita akan membahas tentang simple present tense. Namanya udah simple ya, jadi mestinya nggak rumit. Nah, kita mulai dari apa sih kegunaan dari simple present tense ini. Jadi simple present tense ini digunakan kurang lebih untuk 3 hal ini ya. Untuk menyatakan fakta, fact, kebenaran umum, general truth, ya, kebiasaan, habit, bisa hobi kalian, kebiasaan kalian, rutinitas yang terjadi sehari-hari, yang sering kalian lakukan, dan kejadian yang terjadi saat ini, current situation. Nah, simple present tense ini itu paling sering digunakan ya seharusnya ya, kalau untuk menyatakan kegiatan sehari-hari yang terjadi saat ini, seperti 3 poin yang sebelumnya kita udah baca. Oke, kita langsung ke basic formnya. Bentuknya gimana gitu ya, rumusnya. Nah, ini ada subjek. Kalau di bahasa Indonesia kita kenal SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, di bahasa Inggris rumusnya kayak gini. Untuk simple present tense ada subjek. Nah, ini sengaja saya bagi dua rumusnya supaya teman-teman bisa membedakan bahwa perbedaan subjek itu bisa berbeda perlakuannya. Contohnya yang pertama, subjeknya ada I, ada you, ada they, ada we. Nah, Ayu Dewi, Ayu Dewi. Jadi kalau kalian sulit mengingat ya ingat aja si Ayu Dewi lah ya, tetangga kalian itu ya, atau gebetan kalian itu. Nah, jadi khusus subjek yang Ayu Dewi mereka menggunakan verb 1. Verb 1 ini apa? Verb itu kata kerja. Jadi verb 1 ini kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau teman-teman lihat itu biasanya ada verb 1, verb 2, verb 3 ya. Nah, itu kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua dan ketiga. Bentuk pertama itu digunakan untuk present. Bentuk kedua itu digunakan untuk past. Nanti kita cerita di video selanjutnya ya. Bentuk ketiga itu untuk perfect biasanya. Cuma nanti kita lihat konteks berikutnya. Pokoknya ini video kita akan berlanjut lah. Targetnya 16 tenses kita pelajari dengan mudah, dengan jelas. Jangan ada lagi bingung gitu ya. Teman-teman yang lagi di sekolah ketinggalan pelajaran bisa mengulang di sini. Oke. Kemudian ini bentuk yang pertama kalau sifatnya kata kerja. Bentuk pertama ya, nih verb 1. Terus kalau sifatnya adjektif misalnya atau sifat gitu ya. Nah, itu menggunakannya subject plus to be. Kita butuh kata bantu to be. Nah, to be-nya itu ada 3 di present. Am, is, are. Nah, ini di capture dulu aja atau dicatat teman-teman yang di rumah. Dicatat dulu atau di capture atau di foto pakai HP. Setelah ini kita akan bahas contoh kalimatnya. 3, 2, 1. Baik. Nah, untuk contoh kalimatnya, untuk bentuk yang pertama si Ayu Dewi tadi, yang subjeknya I, you, they, dan we. Ini saya udah ngerekam belum ya? Udah lah ya. Dia menggunakan verb 1. Jadi verb 1 ini apa aja teman-teman bisa buka di kamus ya. Banyak. Nah, contohnya go. Go itu apa? Go itu pergi. Work. Work itu apa? Kerja, bekerja. Walk. Walk itu apa? Jalan. Ya, berjalan. Work lagi sama kerja. Jadi formatnya adalah subjek verb 1. Udah gampang kayak gitu. I go. Sisanya tambahan deh. I go to school every day. Nah, every day ini, every day, always, never, ini jatuhnya time sinyal ya, time sinyalnya. Jadi untuk menjelaskan seberapa sering gitu ya. Apakah pernah? Never, nggak pernah. Every, setiap apa? Setiap minggu, every day, every week, kan? Setiap hari, setiap minggu. Always, selalu. Sometimes, kadang-kadang. Ya, usually, biasanya. Often, sering. Normally, normalnya. Seldom, jarang. Mungkin kayak gitu. Jadi untuk membantu teman-teman kalimatnya lebih lengkap. Nggak cuma I go. Hah? Apa I go apa?
Ya udah, I go, saya pergi. You work so hard. Nah, kita bisa menambahkan juga keterangan-keterangan lain ya. Jadi ini, saya pergi ke sekolah setiap hari. I go to school every day. Saya kerja, kamu bekerja begitu keras. You work so hard. Mereka selalu berjalan ke kantor. They always walk to work. Kita tidak pernah bekerja keras. We never work hard. Nah, jadi itu simple present tense ya teman-teman. Gampang lah, pokoknya subjeknya ini nih. I, you, they, we. Verb satunya go, work, walk, work. Cara tahunya dari mana bang? Buka kamus. Banyak di sono kata-kata kerja ya. Atau cari di Google lah. Contoh-contoh verb 1 gitu, banyak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, itu kan tadi yang kalau subjeknya si Ayu Dewi ya. I, you, they, dan we. So, gimana kalau subjeknya tuh he, she, it, sisanya? Ya, he itu dia, laki-laki, untuk orang laki-laki ya. She itu untuk perempuan. It itu untuk benda, binatang, sisanya lah. Jadi he, she, atau it ditambahin verb 1, ditambahin s atau es. Nah, ini perbedaannya. Makanya saya pisahin rumusnya ya. Jadi kalau kata kerja pertamanya go, itu jadi goes. Goes, ini goes. Go tambahin es. Jadi biasanya kalau belakangnya hurufnya tuh a, i, u, e, o gitu ya. Pokoknya ada aturannya deh. Kalau belakangnya huruf konsonan nanti tambahin s aja. Kalau belakangnya ch tambahin es. Belakangnya y tambahin es, y-nya ilangin. Ya kan? Y-nya hilang tambahin is. Kalau p karena dia konsonan huruf selain a, i, u, e, o maka tambahin s. Text. Karena belakangnya kalau ditambahin s lagi es jadi e-nya 2, take s. Ya, ini ada aturannya ya. sh jadi es. Karena ini y belakangnya a jadi says, please. Pokoknya ini familiarin dulu aja. Nanti kalau memang diperlukan kita bahas tentang es atau s ini secara terpisah. Kita fokus dulu pada simple present tense-nya. Oke, kita coba ya. He goes to New York with me. Ya. Jadi ada es-nya, bukan he go. Nah, itu udah salah. Tapi kalau I go, benar. They go, you go, we go. Nah, itu benar. We go to New York. Tapi kalau he, subjeknya he, maka tambahin es. He goes to New York with me. Sama. Misalnya kata kerjanya sleep, tidur ya. Goes ini pergi ya, go plus es. Misalnya tidur, sleep, tambahin s aja. She sleeps 8 hours every night. Jadi he sleeps, she sleeps. Nah, sama ini it ya. Work, it work, bukan. Tambahin s, it works. Karena subjeknya orang ketiga yaitu he, she, atau it. It works well in my device. Atau kalau misalnya ini nama saya ini Onesimus, kan laki-laki ya, tetap berlaku. Onesimus often takes motorcycle to the office. Nah, ini untuk contoh kedua, teman-teman. Boleh diseriset dulu yang tadi juga nih. Boleh diseriset dulu, dilihat perbedaannya. Yang saya boldin ini yang penting ya, subjek verb 1, subjek verb 1, subjek verb 1, subjek verb 1. Sisanya adalah membantu aja melengkapi kalimat komplement. Ini juga subjek verb 1 plus es, subjek verb 1 plus s, subjek plus verb 1 plus s, subjek plus verb 1 plus s. Oke? Jadi sesuai rumusnya. Bedanya cuma s sama es doang nih kalau he, she, it. Oke? Baik, kita lanjut. Nah, untuk bentuk ketiga ini kalau untuk mendefinisikan sesuatu yang bukan kata kerja lah, misalnya kayak kata sifat, adjektif ya. Nah, ini contoh-contoh adjektif nih: happy, senang, cheap, murah, difficult, susah, populer ya, big, besar, handsome, ganteng, ya kayak gua lah kurang lebih lah ya, smart, spicy, colorful, tasty, pretty, tall, short, simple, hard, easy. Nah, ini contoh-contoh kata sifat. Jadi kalau teman-teman mau ngomong saya cantik, ingat subjek I plus to be nya apa? Am, is, are.
Jadi kalau subjeknya I, temennya am, to be-nya. Nih, jadi contohnya I am beautiful. Jangan I beautiful, harus pakai to be. Tapi kalau orang ngomong kan biasanya I'm beautiful. Nah, dipendekin. I am jadi I'm beautiful. Atau kalau mau lengkapnya I am beautiful. Nah, kalau subjeknya you, ini kan IU ya. You itu temennya are. You are very popular in school. Ya. Pokoknya I itu am, you, they, we itu are. You are, they are, we are. Tapi kalau he, she, it, nah itu pakai is. Contoh, the exam is. Nah, exam ini mewakili it ya, sesuatu. Bukan orang laki-laki, bukan orang perempuan, bukan mereka, bukan aku, bukan dia ya. Ini sesuatu lah, something. The exam is quite difficult. Jadi ujiannya sedikit sulit ya, sedikit susah. Nah, ini contoh untuk menyatakan fakta ya. The president. Nah, karena ini bagian suatu jabatan ya. The president. Nah, of Indonesia is Joko Widodo. She is. Nah, karena dia orang ketiga, si, he, it itu pasangannya is. She is an IT engineer. Terakhir, I am a teacher. Nah, jadi bisa untuk menyatakan fakta, bisa menyatakan profesi, bisa menceritakan profesi orang, bisa menyatakan suatu hal sifatnya sulit, bisa menyatakan mereka populer atau kamu populer, bisa menyatakan aku cantik, aku ganteng. Kayak gitu untuk bentuk ketiga. Ini sedikit saya coba. Jadi kalau I, pasangan to be-nya am. Ya, saya nggak bisa zoom ya. Ya, bentar ya. Ya udahlah, nggak bisa di zoom, guys. Jadi kalau I am, kalau you, they, we. Nah, kalau you, they, we, pasangan to be-nya are. Kalau he, she, it, pasangannya adalah is. Jadi I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Right. Okay. I am, you are, it is, she is, I am. Okay. So, sekarang tugas teman-teman latihan. Teman-teman udah tahu teorinya, udah tahu contohnya. Sekarang teman-teman bikinlah kalimat, make sentences using present tense. Jadi teman-teman bisa membuat kalimat tentang sebuah fakta kayak tadi, the president of Indonesia is Joko Widodo. Atau bisa menceritakan kebiasaan teman-teman, I wake up misalnya, I wake up at 9 AM every day. Saya bangun setiap hari pada jam 7 misalnya. Current situation misalnya apa ya. Pokoknya teman-teman coba cari dari contoh-contoh kalimat tadi, bikin sekreatif teman-teman. Taruh di komentar ya. Ya, taruh di kolom komentar apa yang teman-teman bikin. Nanti saya coba koreksi juga, barangkali ada yang bisa diperbaiki. Kalau ada pertanyaan, boleh juga, silakan taruh di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati melihat dan menjawabnya apabila saya bisa menjawab. Kalau tidak bisa, saya belajar lagi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.